Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus ke satu bab yang, wah, kuat banget ini. Bab 8 dari The Champion's Mind, judulnya Refleksi Emas. Iya, ini isinya bukan teori doang ya, tapi lebih ke kumpulan cerita langsung. Ada 9 peraih medali emas Olimpiade yang cerita pengalaman mereka. Betul, sumber kita ya suara mereka sendiri, refleksi mereka tentang gimana sih caranya sampai puncak. Jadi misi kita hari ini tuh menyaring inti pelajarannya soal mental, fokus, ketahanan, kerja tim, yang mungkin Anda juga bisa pakai dalam tantangan sehari-hari. Yuk kita bedah bareng. Setuju. Yang paling menonjol dari bab ini menurut saya, penekanannya pada medali emas batin. Jadi bukan cuma hasil akhir, tapi soal kemenangan atas diri sendiri, atas rintangan, mencapai potensi penuh gitu. Kita bakal lihat pola pikir unik mereka menghadapi tekanan yang, ya ampun, pasti luar biasa banget. Oke, kita mulai dari tema fokus dan persiapan ya. Ini ada yang levelnya hampir nggak masuk akal. Saya ingat banget kisahnya Duncan Armstrong, perenang Australia itu. Oh iya ya, yang di Seoul itu kan? Nah, menjelang Olimpiade, dia itu sampai ngunci diri di kamar. 10 hari. Wow. Dia bilang, keyakinannya itu datang dari kesadaran kalau latihannya udah paling keras dibanding siapapun. Itu dedikasi level beda sih. Persis. Ini nunjukin kalau persiapan mental itu sama pentingnya, sama intensnya dengan fisik. Keyakinan Armstrong itu bukan harapan kosong ya, tapi lahir dari bukti kerja keras, udah ada buktinya gitu. Jadi pas momen krusial datang, nggak ada lagi ruang buat ragu. Fokus totalnya itu jadi kayak tameng. Tameng dari gangguan luar, dan yang lebih penting, gangguan dari dalam diri sendiri. Keraguan itu. Jadi kuncinya bukan cuma latihannya, tapi bukti dari latihan itu yang membangun mental juaranya. Nah tapi kan fokus setajam itu pun bisa goyah ya kalau kena cedera. Ini nyambung ke tema berikutnya, ketahanan. Resiliensi ya. Iya, resiliensi yang luar biasa. Saya kagum sama Danahi, atlet taekwondo. Dia cedera parah loh sebelum Olimpiade. Tapi, Dia tetap latihan. maksudnya? Latihan gimana? Di pikiran? Pakai visualisasi intens, jadi fisiknya mungkin terbatas, tapi mentalnya terus diasah. Wah, itu keren banget. Visualisasi itu menjaga otot mentalnya tetap tajam ya. Ini contoh resiliensi sebagai pilihan respons. Bukan nyangkal rasa sakit, tapi cari jalan lain, adaptif. Betul. Mirip kayak Nick Jongsong ya, pelompat galah. Dia pakai analogi mendaki gunung. Oh iya, itu juga menarik. Katanya cedera atau kemunduran itu kayak jalan lagi menurun aja, tapi tujuan puncaknya tetap sama. Nah, itu dia. Kuncinya membingkai ulang kesulitan. Bukan akhir dari segalanya, tapi bagian dari perjalanan. Membingkai ulang, itu kata kunci bagus. Terus jangan lupa Phil Mahre, pemain ski. Gila itu sih. Raih perak Olimpiade cuma 11 bulan setelah patah kaki parah. Itu bukan cuma bangkit, tapi bangkitnya ke level dunia lagi. Kisah Mahre itu benar-benar nunjukin determinasi murni. Jadi dari 3 contoh ini, Heizong, Mahre, kita lihat ya, resiliensi itu bentuknya macam-macam. Ada yang lewat visualisasi, ada yang lewat reframing kognitif, ada yang lewat tekad baja. Intinya sih, mereka nggak biarin kemunduran jadi akhir cerita. Determinasi ini kan nggak cuma soal individu ya, ada juga dimensi timnya. Saya tertarik sama cerita Adam Crick, pendayung Kanada. Dia nekenin banget soal buy-in. Buy-in, komitmen total ya. Iya, komitmen total semua anggota tim ke satu tujuan. Buang ego, percaya penuh sama pelatih, sama rekan tim. Terus tutup kuping dari suara bising di luar. Itu krusial banget loh dalam tim yang tekanannya tinggi. Buy-in atau komitmen kolektif ini. Buat apa punya individu hebat kalau nggak nyatu visinya? Kalau nggak saling percaya? Seringkali justru kekuatan mental kolektif ini yang jadi pembeda. Bisa ngalahin tim yang mungkin individunya lebih jago, tapi dalamnya rapuh. Ini soal sinergi mental. Menarik ya, di mana kekuatan individu sama tim itu bisa saling dukung atau malah jadi masalah kalau nggak sinkron. Terakhir nih, ada perspektif yang mungkin kadang kita lupa, soal menikmati proses dan lihat ini sebagai perjalanan panjang. Iya. Biar nggak cepet capek ya. Betul, contohnya Glenroy Gilbert, sprinter Kanada. Dia lihat karirnya itu kayak maraton, bukan sprint pendek. Yang unik, dia malah coba bobsled buat variasi, ternyata malah bantu performa sprintnya. Nah, ini pelajaran penting soal keberlanjutan. Kalau cuma mikirin hasil akhir terus, ya pasti burnout. Gilbert nunjukin pentingnya jaga api motivasi tetap nyala, bahkan pakai cara yang nggak biasa.
Menghargai proses, nemuin senengnya di perjalanan, itu sama pentingnya kayak medali emasnya sendiri. Perspektif jangka panjang, jaga mental sama fisik tetap oke. Jadi kalau kita rangkum nih dari semua refleksi emas ini, jelas banget ya kalau ketangguhan mental, fokus setajam laser, kemampuan bangkit lagi, komitmen ke tujuan, baik sendiri atau bareng tim, itu bukan hal mistis. Bukan bawaan lahir aja ya. Bukan. Ini otot mental yang bisa dilatih. Sama kayak otot fisik. Tepat sekali. Para juara ini ngasih kita semacam cetak biru lah ya. Gimana caranya ubah rintangan jadi peluang, gimana kelola tekanan ekstrim, gimana jaga dedikasi itu bertahun-tahun. Dan pelajaran ini universal banget, relevan di mana aja. Di kantor Anda, di studio, di lab, sama relevannya kayak di Olimpiade. Nah, sebagai penutup, kami mau kasih satu pertanyaan nih buat Anda renungkan. Dari semua strategi mental para juara tadi, fokusnya Armstrong, visualisasi He, analogi Gunung Hisong, komitmen tim Creek, atau visi maraton Gilbert, ada nggak satu prinsip spesifik yang paling klik sama tantangan yang lagi Anda hadapi sekarang? Dan gimana Anda bisa mulai menerapkan prinsip itu secara sadar? Mungkin mulai hari ini? Coba dipikirkan ya.